Hari ke-11 dari 90 hari jadi business coach. Dan saya ngegadang-gadang jadi business coach untuk bangun bisnis bareng Tuhan. Tapi Tuhan tegur saya satu hal, saya belum menjadikan Tuhan sebagai CEO dari bisnis saya sendiri. Ya, tegurannya kencang memang, tapi itu juga yang sering terjadi sama kita. Kita lupa bahwa di Mazmur udah dibilang, segala sesuatu di bumi ini semua punya Tuhan. Kok kita ngerasa kita bikin bisnis dengan tenaga dari dia, ide dari dia, klien dari dia, terus kita ngerasa itu bisnis kita. Memang saya juga ditegur cukup keras dalam hal ini. Dan memang itu yang sempat terjadi sama saya, karena sebelum hari ke-11 ini saya udah siapin banyak banget materi. Saya pikir saya udah tahu lah cara bikin bisnis, saya udah pernah bikin bisnis, saya udah belajar bukunya juga untuk bagiin ilmu soal bisnis. I know the flow kasarnya. Tapi ya Tuhan nunjukin bahwa cara yang kamu pakai itu cara dunia. Ide yang kamu dapetin itu datangnya bukan kayak ide saya. Tuhan negur saya ngingetin bahwa rancangannya dia melebihi rancangan kita, dia saya. Tapi dia juga ngingetin saya bahwa rancangan dia itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, di Yeremia. Dan ya, kadang di saat kita mungkin ngerasa gitu ya, aduh kok saya mentok, kok saya nggak jalan bisnisnya. Kadang pertanyaannya tuh bukan kenapa kok bisa nggak jalan gitu, tapi bukan kita harus ngelihatnya keluar gitu. Kadang kita harus lebih ngelihatnya ke dalam gitu. Apakah saya udah berjalan sesuai dengan tugas saya? Apakah saya udah sejalan dengan apa yang Tuhan minta? Apakah bisnis saya ngebantu banyak orang? Apakah nilai yang saya berikan pantas untuk mendapatkan revenue atau sales yang saya dapatkan sekarang gitu? Kalau kita ngasih sesuatu yang di bawah value dari atau di bawah harga yang kita berikan gitu. Misalnya kita jual barang harga 100.000, padahal itu barang value-nya cuma 10.000 gitu. Ya, itu mah namanya kita seorang penipu kasarnya. Memang ada yang namanya cari untung. Cuma kita harus sadar, untung juga nggak boleh merugikan orang lain. Dan seringkali kita sebagai seorang pebisnis kadang tuh terlalu in the zone atau terlalu asik dengan rutinitas, ada klien, ada ini, ada itu, ada ini, sampai lupa bahwa kita minta sama Tuhan, pengen bangun bisnis ini bareng Tuhan, tapi pemegang saham utamanya lupa diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan berarti kita juga harus datang tanpa ada rencana gitu. Kamu boleh punya agenda, tapi di ayat Alkitab juga udah diingetin gitu. Kalau kita punya rencana, kita harus bawa ke dalam Tuhan juga gitu. Janganlah jadi orang yang ngomong, saya dari ini mau rencana di sini 2 hari, abis itu pindah ke sini, ntar jalan ke sini, ntar jalan ke sini. Kalau misalnya tiba-tiba itu nggak terjadi, meninggal dan segala macam, ya gimana ceritanya gitu kan rancangannya. Jadilah orang yang saya memang ada rencana begini, tapi saya menyerahkan ini semua ke Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang lebih baik, yang lebih bagus daripada yang bisa saya pikirkan, daripada saya bayangkan, dan yang mendatangkan damai sejahtera buat saya, yang terjadi dalam hidup saya.
mungkin prosesnya jadi akan ngerombak semua agenda kita. Mungkin rencana kita akan jadi sampah karena terbuang percuma begitu aja. Tapi percaya aja satu hal, bahwa bisnis yang kamu serahin ke tangan Tuhan, disitulah kamu akan bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam bisnis kamu. Kalau dunia tuh bilang bisnis kamu harus kamu pertahankan sebisa mungkin, Tuhan bilang serahin sama saya, serahin sama yang lebih hebat. Kasarnya pebisnis terhebat juga lahirnya dari Tuhan, ide mereka juga lahirnya dari Tuhan. Profesor Harvard juga lahirnya dari Tuhan. Dan jangan sampai kita kayak Ayub yang merasa dirinya cukup pintar, sampai akhirnya Tuhan ajak dalam perjalanan spiritual dia ngelihat dunia, sampai ditanya sama Tuhan, apakah kamu sebijak itu sehingga petir aja waktu menyambar perlu izin kamu? Dan di situ ya jadi teguran juga buat saya gitu. Saya pengen jadi seorang business coach, pengen bantuin orang lain ngebenerin bisnisnya mereka. Kasarnya saya pengen jadi penasehatnya mereka. Tapi balik lagi, kalau ditanya sama orang gitu, lah kamu aja bisnisnya masih baru, belum ada revenue, gimana kamu mau bisa bisnisin orang? Dah, jawaban saya cuma satu, karena apa yang saya pelajarin ini bukan dari saya. Apa yang saya pelajari ini dari Tuhan. Dan udah tertulis 2000 tahun lalu. Cuma kadang kita baca Alkitab terlalu cepat. Jadi kita suka melewatkan hal-hal penting yang sebenarnya sangat bisa membantu bisnis kita. Dan sebenarnya itu yang Tuhan pengen kita lakukan. Kadang kita terlalu sibuk ngejar S2, ngejar MBA, baca buku ini segala macam, sampai lupa bahwa yang ngasih semua ide, yang ngasih semua kehidupan, dan yang ngasih semua kekayaan itu Tuhan. Makanya saya juga sebagai coach tuh kalau ditanya ya, lebih pengen jadi temen. Saya nggak ada di atas kalian, saya ada di samping kalian. Cuma pengen bantuin, kasih pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin hidup kalian dan bisnis kalian jadi lebih baik. Karena kadang kesuksesan kita tuh cuma berjarak satu pertanyaan. Cuma dengan satu pertanyaan bisa ngubah hidup kita. Saya pribadi ngelakuin challenge ini, terus juga bikin channel YouTube, itu semua karena satu pertanyaan. Akankah saya nyesel? Akankah saya lebih nyesel tidak memulai, atau saya menyesal memulai? Dan yang jawaban selalu muncul di hati saya adalah saya akan lebih nyesel kalau saya nggak mulai gitu. Saya ngelihat banyak orang yang udah lebih tua daripada saya, hidupnya masih begitu-gitu aja, masih stuck dan gak mau mengejar mimpi mereka gitu. Kebetulan Tuhan ngasih saya mimpi banyak banget gitu. Saya punya kecenderungan yang orangnya tuh suka mencelak-mencelok gitu. Ini mungkin kalian juga ngerasa kali dari video saya. Cuma saya mau sedikit cerita gitu, bahwa semua yang Tuhan tahu dalam hidup kita tuh gak mungkin ada yang salah. Saya yakin dan percaya Tuhan kasih saya mencok-mencok ini itu karena Tuhan tahu dan Tuhan pengen saya bantuin banyak orang di banyak bidang. Gak tahu ya, ini whimsical saya aja sih, pikiran-pikiran halusinasi saya aja kasarnya lah. Saya nggak bisa ngomong apa yang saya omong ini dari Tuhan.
Saya bukan pendeta, saya bukan nggak punya karunia pewahyuan atau gimana, tapi saya tahu gitu, Tuhan nggak mungkin salah. Kasarnya kita aja nih kalau jualan ya, produk kita gagal dikit nggak mungkin kita rilis kan, nggak mungkin kita biarin produk kita itu cacat nyampe ke customer. Otomatis kita juga dalam hidup kita nih, sebelum kita turun masuk jadi bayi gitu ya, Tuhan udah siapin semuanya, rancangan hidup kita segala macem. Nih kalau dia mencong-mencong gini gimana nih, Tuhan udah siapin semua kemungkinannya, dan Tuhan udah rancangin yang terbaik buat kita. Dan saya percaya gitu, mentok-mentoknya saya ini itu juga pasti ada gunanya. Masalahnya cuma satu, kita dan kekurangan kita dan kelebihan kita, mau nggak kita bawa semua itu, serahin semua ke Tuhan, dan biarin Tuhan jadi CEO hidup kita. Karena penting banget buat kita ngandalin Tuhan dalam segala hal gitu. Menurut kamu akan lebih sukses mana? Kamu ngandalin diri kamu yang terbatas dengan semua skill kita, dengan semua skill kamu, atau kamu nyerahin itu semua ke Tuhan yang punya kebijakan yang tak terbatas, resource yang gak terbatas, semua yang gak terbatas tuh ada di Tuhan gitu. Menurut kamu akan lebih berhasil di mana? Otomatis kalau kita serahin ke Tuhan, jauh akan lebih berhasil kan. Cuma kadang memang egoismenya kita, egonya kita tuh yang bikin kayak, ini bisnis gua, ini ide gua bisa. Padahal kemampuan kita berpikir dan nafas kita untuk berpikir aja itu datangnya dari Tuhan. Karena otak itu buat bekerja butuh oksigen. Jadi ya, kalau Tuhan cabut, goodbye. Jadi kita udah sadar sekarang betapa pentingnya jadi Tuhan sebagai CEO kita. Sekarang gimana caranya kita jadiin Tuhan sebagai CEO? Kita berkaca aja deh sama di dunia korporat biasa. Kalau misalnya kamu adalah seorang operator atau seorang yang kerja buat bos kamu, setiap keputusan kamu pasti akan tanya dong sama bos kamu. Setiap pagi kamu akan nanya, bos, perusahaannya mau dibawa kemana? Misi besarnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan hariannya? Daily-nya gimana? Weekly-nya gimana? Monthly-nya gimana? Itu yang sebenarnya harus kita lakukan setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena ya besok kan kita nggak tahu masih hidup apa kagak. Kalau Tuhan bilang udah berhenti hari terakhir, tapi lupa ketemu sama Tuhan, gimana ceritanya? Jadi yang pertama kali harus lakukan ya pagi-pagi saat teduh, bangun tidur, do your prayer time. Jangan fokus malah scrolling IG atau something. Cari renungan, minta bimbingan Roh Kudus supaya kalian dipimpin. Kalian bisa tahu apa yang akan bisa terjadi di marketplace bahkan sebelum semuanya kejadian. Karena kan Tuhan udah bisa ngelihat semuanya ya. Tuhan tuh ibarat katanya kayak helikopter gitu di atas. Point of view-nya beda. Kita yang di mobil nih, kalau di depan kita ada truk gede banget, kita nggak bisa kelihatan jalan ke depan, ujung-ujungnya kita harus tanya ke yang di atas, Tuhan, nyalip gak nih? Aman gak nih? Kalau misalnya saya ngebut di mobil, di depan ada mobil lawan arah nggak? Bahaya nggak? Jurang apa enggak? Semua itu cuma bisa kita dapetin kalau kita terus-terusan tektokan sama yang di atas gitu. Makanya buat kita jadiin Tuhan sebagai CEO dalam bisnis kita, untungnya jauh banget lebih banyak. Bahkan kerugiannya kayak gak ada. Selain kalian menyerahkan bisnis kalian ke dalam tangan Tuhan, which is pasti berhasil, kalian juga jadi pribadi yang lebih baik, spiritual,
mentally dan juga physically. Bangun pagi, nggak screen time, mata lebih bagus, ya kan? Otak lebih fokus. Dan kalau jadi habit yang bagus. Mentally, otomatis serahkan semua bebannya ke Tuhan, kita udah tenang, nggak usah pusing-pusing. Nggak dapet klien, tinggal doa. Tuhan, udah dapet klien nih. Belum dapat klien nih, target masih belum nyampe nih, tapi percaya aja. Tapi saya mau percaya Tuhan yang ngasih kerjaan, nggak mungkin juga Tuhan nggak ngasih kliennya. Aman, damai, nggak ada stres-stresan dan tuh mentality aman. Spiritually makin dekat sama Tuhan, makin dibuat serupa dengan Tuhan Yesus. Karena kalian perhatiin deh, seberapa seringnya Tuhan Yesus tuh pergi menyendiri untuk doa. Padahal Tuhan Yesus itu Tuhan itu sendiri gitu. Tapi dia tetap menyempatkan diri untuk doa sama Bapa, tetap koneksi sama yang punya tugas di atas gitu. Tetap koneksi sama yang punya tahta gitu, yang punya divine assignment kasarnya. Terus-terusan datang ke altarnya Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan gitu. Percaya aja deh. Percaya, gak akan pernah kalian dikecewakan sama Tuhan. Mungkin terlihatnya mengecewakan, tapi di saat kalian mengalami kekecewaan, minta sama Tuhan, Tuhan, ajar saya untuk melihat dengan matanya Tuhan. Ajar saya melihat apa yang Tuhan lihat. Persiapin saya Tuhan. Dan saya percaya kalau kita nyerahin bisnis kita ke tangan Tuhan, jadiin dia CEO kita, ya, Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Semoga video ini ngebantu kalian. Hari ini hari ke-11. Ikutin terus hari-hari berikutnya. Mohon maaf kalau di YouTube memang kadang-kadang suka agak keteteran. Di IG itu yang shortnya terus-terusan saya upload tiap hari. Setiap jam 5 tuh sebelum pulang kantor, sebelum nyetir, selalu saya upload. Cuma yang YouTube nih emang agak terbengkalai sedikit. Posting-postingnya kadang kelupaan gitu. Ya memang agak sibuk sih ngatur rumah, ngatur keluarga dan segala macam. But I'm trying to do my best to give you all the value juga, untuk bantuin kalian juga. Siapa tahu ada yang kebetulan lagi nonton ini, challenge-nya juga, kok tanggung, hari berikutnya apa? Sabar, nanti kita akan terus belajar hari demi hari. Tuhan minta kalian percaya sama waktunya waktunya Tuhan, dan serahin bisnis kalian sama Dia. Percaya bahwa Tuhan yang ngasih ide ke kalian, gak mungkin biarin kalian mendapat malu, gak mungkin biarin kalian gagal. Kalaupun Tuhan izinkan apapun yang terjadi itu semuanya untuk kebaikan kita. Itu aja, percaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.